Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Trinugroho dari kelas 2A, NIM 361921401007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Prayoga, NIM 361921401014 dari kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Fitrian Rahayanto dengan NIM 361921401020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yori Effendi Firmansyah Putra dari Teknik Mesin kelas 2A, NIM 361921401018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pelapisan electroplating. Untuk pengertiannya adalah pelapisan electroplating adalah proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna untuk memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapisi, sehingga kualitas dari logam pelapis juga dapat dimiliki oleh material yang akan dilapisi. Untuk tujuan electroplating ada dua, yaitu tujuan utama dan tujuan umum. Untuk tujuan utama dari proses electroplating atau pelapisan logam adalah untuk mengubah atau membentuk kualitas permukaan suatu benda menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk tujuan umum, yaitu yang pertama membuat benda kerja menjadi lebih tahan korosi. Yang kedua, memiliki tampilan yang lebih estetis atau terlihat indah. Untuk yang ketiga, meningkatkan ketahanan logam dasar terhadap gesekan, misalnya lapis hard chrome atau krom keras. Yang keempat, memperbaiki kehalusan atau bentuk permukaan seperti logam dasar, misalnya lapisan nikel, krom, dan lain-lain. Metode electroplating biasanya digunakan di berbagai industri, antara lain otomotif, perhiasan, konstruksi dan bangunan, kemudian peralatan listrik, dan lain-lain. Untuk proses electroplating akan dijelaskan teman saya sebagai berikut. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu proses electroplating. Pada umumnya, proses electroplating terjadi dengan syarat memenuhi 4 faktor, antara lain 1. Anoda, 2. Katoda, 3. Sumber daya listrik, dan 4. Elektrolit. 1. Yaitu anoda. Anoda adalah terminal positif dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Anoda dalam larutan elektrolit ada yang larut dan ada yang tidak. Anoda yang tidak larut berfungsi sebagai pengantar arus listrik, sedangkan anoda yang larut berfungsi selain pengantar arus listrik juga sebagai bahan baku pelapis. Reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda dapat dinyatakan seperti berikut. Logam atau seperti logo tersebut, yaitu M sebagai anoda positif akan melepaskan ion-ion logam positif ke dalam larutan. Ion-ion logam positif ini bergerak ke arah katoda negatif. Ion-ion logam positif mencapai permukaan katoda dan menerima elektron E dari katoda. Berikut presentasi dari saya akan dilanjutkan dengan Yori. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Randy, yaitu nomor 2, katoda. Katoda dapat diartikan sebagai benda bekerja yang akan dilapisi, dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber arus listrik. Reaksi reduksi di permukaan katoda sebagai benda kerja dapat ditulis sebagai berikut. Mn pangkat plus ditambah E menjadi M derajat. Elektron-elektron atau E dalam katoda mengkonversi ion-ion logam positif atau Mn pangkat plus yang berada dalam larutan menjadi ion-ion logam atau M derajat yang mengendap pada permukaan katoda. Secara bersamaan, logam anoda yang bermuatan positif akan teroksidasi dengan melepaskan ion logam M pangkat plus yang terlarut ke dalam elektrolit. Ion-ion logam dari anoda
akan menggantikan ion-ion logam dalam elektrolit yang telah direduksi. Selanjutnya, 3. Elektrolit. Elektrolit berupa larutan yang molekulnya dapat larut dalam air dan terurai menjadi partikel-partikel yang bermuatan positif atau negatif. 2. Proses pelapisan pada benda kerja dilakukan pada suatu elektrolit yang mengandung senyawa logam. Ion logam bermuatan positif atau Mn pangkat plus yang berada di dalam larutan elektrolit bergerak menuju benda kerja atau katoda yang bermuatan negatif. Pada permukaan katoda atau benda kerja, ion logam Mn pangkat plus akan tereduksi menjadi logam atau M derajat dan mengendap membentuk lapisan logam yang disebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yori. 4. Sumber daya listrik. Proses elektroplating menggunakan sumber daya listrik searah dari DC power supply. Sumber arus listrik dihubungkan pada dua buah elektroda menggunakan kawat penghubung. Katup negatif pada katoda, sedangkan katup positif dihubungkan dengan anoda. Arus yang dibutuhkan untuk proses ini mengalir dari anoda menuju katoda melalui cairan elektrit. Besarnya ketebalan lapisan pada logam akan bertambah dengan semakin besar arus yang digunakan dalam proses elektroplating. Kelebihan dan kekurangan pelapisan elektroplating. Kelebihan elektroplating: 1. Suhu atau temperatur rendah 60 derajat hingga 70 derajat. 2. Ketebalan lapisan dapat dikendalikan. 3. Permukaan lapisan halus dan mengkilap. 4. Hemat dalam pemakaian logam pelapis. 5. Laju pengendapan cepat. Kelemahan elektroplating: 1. Keterbatasan ukuran lapisan dan desain dari benda yang dilapisi. 2. Harus menggunakan arus listrik DC. 3. Terbatas pada bahan konduktor atau logam dan paduannya. 4. Perlu perlakuan awal dan benda kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.